Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar penanggulangan bencana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tia Novita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja, yang pertama ada pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut Kepmen nomor 7 Kepmenko/10 tahun 1995, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya, yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya ada jenis ancaman bencana. Yang pertama, bencana alam geologis, yaitu bencana yang terjadi disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua ada gunung meletus, yaitu gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, magma, dan sebagainya. Yang ketiga, tsunami, yaitu ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar di laut, angin ribut, dan sebagainya. Yang keempat ada angin puting beliung, di mana angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda di permukaan tanah. Yang kelima ada longsor, yaitu peristiwa yang terjadi karena pergerakan tanah. Yang keenam ada pemanasan global, yaitu adanya proses pengangkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dan yang terakhir ada kekeringan, yaitu kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada pra-bencana, yaitu pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium. Yang kedua ada bencana, yaitu pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Dan yang terakhir ada pasca bencana, yaitu pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama ada prevention, yaitu pencegahan. Yang kedua ada mitigation atau mitigasi bencana. Yang ketiga ada preparedness, yaitu kesiapsiagaan. Yang keempat ada early warning, yaitu peringatan dini. Yang kelima ada response atau tanggap darurat. Yang keenam ada relief, yaitu bantuan darurat. Yang ketujuh ada recovery, yaitu pemulihan. Yang kedelapan ada rehabilitation atau rehabilitasi. Yang kesembilan ada reconstruction atau rekonstruksi. Selanjutnya upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cara pertama membuat pos peringatan, yang kedua membiasakan hidup tertib dan disiplin, dan yang terakhir ada memberikan pendidikan tentang lingkungan. Selanjutnya ada upaya pencegahan bencana alam, di mana dengan cara mitigasi, di mana mitigasi dapat juga diartikan sebagai bencana alam. Dan pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Seperti yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan yang terakhir dengan merelokasi korban secara bertahap. Selanjutnya ada pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan, dengan menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat, sehingga tahan atau tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa.
Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah, di mana pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspon secara cepat dan tepat. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori, di mana peran serta masyarakat lokal, nasional maupun internasional dibutuhkan guna membantu memulihkan korban bencana. Yang keempat, ada dari kemurahan menjadi hak dasar. Awalnya pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal hal ini adalah anggapan yang salah. Sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.